Dan ujian itu pasti berlaku bagi setiap orang. Yang kaya ditakdirkan oleh Allah dengan banyak harta, diuji dengan harta. Apakah dengan kekayaan itu kemudian punya kepekaan sosial, punya peduli kepada lingkungan, punya peduli kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, dan seterusnya. Yang miskin juga diuji oleh Allah dengan kemiskinannya itu. Apakah dia sabar ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin? 3, 2, 1, go! Kita menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan surga Allah itu uiddat lil muttaqin, khusus dipersiapkan oleh Allah untuk hambanya yang bertakwa. Surga Allah itu dipersiapkan oleh Allah untuk hambanya yang bertakwa. Itulah sebabnya maka kita diperintah untuk puasa. Tujuan akhirnya supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka nanti tempatnya sudah disiapkan oleh Allah, yaitu di dalam surga. Para jamaah rahmatullah, puasa ini bagian dari ujian kehidupan bagi setiap orang yang beriman. Kita diuji oleh Allah agar bisa mengendalikan nafsu kita. Salah satu di antaranya adalah agar tumbuh kesadaran terhadap diri kita masing-masing, tumbuh pengertian melalui ibadah puasa. Hakikatnya kita ditumbuhkan kesadarannya supaya menjadi orang yang punya kepekaan sosial, supaya orang tumbuh kesadarannya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, supaya orang tidak menjadi bakhil, tidak menjadi medit, supaya orang lewat puasa memahami begitu rasanya orang tidak makan, begitu orang tidak minum. Kalau hanya setengah hari saja rasanya kayak begini, bagaimana dengan mereka yang tidak makan sampai 2 hari? Bagaimana dengan orang yang tidak makan sampai 3 hari? Maka disinilah kita diuji oleh Allah lewat puasa ini supaya bisa menumbuhkan kesadaran kita, lebih khusus kepada orang-orang yang beriman, supaya menyadari kewajibannya sebagai orang-orang yang beriman. Salah satu di antara yang harus kita sadari betul terkait dengan kehidupan ini, bahwa kita juga diuji oleh Allah dengan harta kita. Allah titipkan harta itu kepada kita. Ya. Ada si kaya, ada si miskin. Itu adalah bukti kebesaran Allah, sekaligus bukti keadilan Allah yang ditampakkan di tengah-tengah kehidupan kita ini, agar orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan berkecukupan tumbuh kesadarannya untuk peduli kepada yang ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan miskin. Dalam banyak ayat, salah satunya adalah yang terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat nomor 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah lah yang menjadikan kematian, yang menjadikan adanya kehidupan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah dia keluar untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Yang paling baik amalnya di sisi Allah SWT. Jadi kita harus sadar hidup ini tidak bisa lepas dari ujian. Dan ujian itu pasti berlaku bagi setiap orang. Yang kaya ditakdirkan oleh Allah dengan banyak harta, diuji dengan harta. Apakah dengan kekayaan itu kemudian punya kepekaan sosial, punya peduli kepada lingkungan, punya peduli kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, dan seterusnya. Yang miskin juga diuji oleh Allah dengan kemiskinannya itu. Apakah dia sabar ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin? Yang sakit diuji oleh Allah dengan sakitnya. Apakah dia sabar menerima takdir Allah dalam keadaan sakit seperti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu Bapak, terkait dengan harta yang dititipkan kepada kita, kita harus sadar itu adalah bagian dari ujian yang Allah amanatkan kepada kita. Salah satu di antara ujian yang Allah, ujian yang ayat nomor 20, Allah menegaskan wa fi amwalihim haqqun lis, pada harta mereka itu ada hak bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Dan kenyataan di lapangan memang demikianlah keadaannya. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan miskin, kemudian minta ke sana kemari. Tapi pada sisi yang lain ada orang yang dalam keadaan miskin tetap menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta. Disitulah kepekaan sosial kita teruji. Apakah kita punya peduli kepada mereka atau tidak? Nah, karena itu, Ibu dan Bapak sekalian rahmatullah, maka sekali lagi kita harus sadar, jangan sampai kemudian ada di antara kita yang tidak merasa akan diuji. Setiap orang akan diuji. Di surat Al-Ankabut ayat nomor 2, misalnya Allah menegaskan, ahasiban nas ayyukraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang telah menyatakan kami telah beriman kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Itu adalah anggapan yang keliru. Dengan kata lain, setiap orang walaupun sudah mengaku menyatakan diri beriman, itu pasti nanti akan diuji. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Lebih khusus kalau ditakdirkan menjadi orang yang cukup, maka diuji dengan kecukupan, dengan hartanya. Nah, karenanya siapapun di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan berkecukupan harus ingat, harta itu titipan Allah dan dititipkan kepada kita untuk bisa merawatnya. Bisa merawat apa tidak? Bisa mengkafir sesuai dengan porsinya apa tidak? Oh, ini porsinya zakat, oh ini porsinya untuk saya dan seterusnya. Nah, itu harus betul-betul muncul pada diri. Nah, pada sahabat sekalian, ujian itu untuk membuktikan bahwa bahkan lagi banyak kebiri oleh aman Allah lagi maksudku, oleh aman Allah lagi. Ujian itu untuk membuktikan apakah orang
orang yang diuji itu tetap beriman atau mereka hanya sekedar pura-pura beriman. Bisa jadi kemudian orang itu ketika ditakdirkan oleh Allah banyak harta, kemudian malah tidak bersyukur. Bukti tidak syukurnya tidak mau biasa, itu malah tidak bersyukur. Bukti tidak syukurnya tidak mau infak, tidak mau sedekah. Dengan kata lain, mereka batin khawatir dengan harta yang akan dikeluarkan menjadi sebab semakin bergerak harta. Itu adalah pemikiran yang tidak benar, anggapan yang keliru. Justru dengan orang itu mau bersedekah, dengan infak, dengan sedekah, rezekinya semakin bertambah. Rezekinya tidak akan berkurang, justru semakin diberkahi oleh Allah. Para jamaah sekalian rahimahullah, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menegaskan, "Man naqasa malu 'abdin min shadaqah." Harta yang digunakan untuk bersedekah sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan seseorang, tapi justru akan semakin bertambah di sini. Akan semakin berkembang dengan zakat yang mereka tunaikan. Secara pribadi, mohon maaf pada sahabat sekalian, saya belum pernah mendengar, menemukan orang yang dermawan kemudian bangkrut. Tapi justru orang yang dermawan itu rezekinya semakin barokah, semakin bertambah banyak, tidak akan berkurang. Justru sebaliknya orang yang bakir, medit, dikit itu cepat marah karena banyak yang mendoakan jelek. Bahasa kasarnya kadang-kadang itu jangan medit-medit empatik berlindung diri, kadang-kadang alhamdulillah. Nah, di dalam surat Sabah ayat nomor 39 Allah tegaskan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan di jalan Allah, kata Allah, akan diganti oleh kamu, akan diganti. Pada saat sekalian bermakmur, mohon maaf, perlu saya sedikit cerita. Kami pernah mendapatkan infak sebesar 1 miliar dari seseorang untuk keperluan dakwah. Nah, kemudian 3 bulan setelah kami mendapatkan infak, kami silaturahmi lagi ke rumahnya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau. Nah, beliau yang mengeluarkan infak 1 miliar tadi, begitu kami datang, beliau menangis terharu. Mengapa? Karena setelah mengeluarkan infak 1 miliar, dapat proyek yang untungnya justru bermiliar-miliar. Bahkan saat itu kemudian saya ditambahi lagi, kami ditambahi lagi 500 juta. Nilai yang berbeda kepada kami 1,5 miliar. Cash. Masya Allah. Nah, mengeluarkan infak sebesar itu tanpa pikir panjang, maklum begitu saja. Itu kalau tidak punya keyakinan yang kuat tidak mungkin. Karena beliau yakin bahwa dengan infak rezekinya semakin barokah. Maka setelah beliau mengeluarkan infak, kemudian Allah membalas dengan hadirnya pekerjaan yang berupa sebuah proyek dan akhirnya mendapatkan untung yang berlipat. Semoga Allah merahmati dan